Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ayub Dibli, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan teorema 43.1 mengenai banyak objek yang memiliki tempat M sifat pada mata kuliah Matematika Distrik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi untuk teorema 43.1. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni banyak objek memiliki tempat M sifat. Nah, di sini kita misalkan S merupakan himpunan N objek, dan A1, A2 sampai dengan AR merupakan sifat-sifat dari objek yang terdapat di dalam S. Ada kalanya kita ingin mengetahui banyak objek di S yang memiliki tempat M sifat, di mana M disimbolkan banyaknya objek S yang memiliki tempat M kurang dari sama dengan R sifat. Nah, selanjutnya untuk T lebih besar sama dengan 1 kita definisikan sebagai berikut, di mana ST sama dengan sigma N atau kardinal dari N dalam kurung AI1, AI2 sampai dengan AIT. Nah, di mana sigma tersebut mencakup semua kemungkinan memiliki T sifat, yakni AI1, AI2 sampai dengan AIT dari R sifat yang ada. Berikut merupakan ilustrasi menggunakan diagram Venn dari penjelasan di atas. Dapat dilihat pada diagram Venn tersebut, di mana EM merupakan banyaknya objek di S yang memiliki M sifat. Kemudian R-nya memiliki jumlah 3, di mana R-nya itu A1, A2, dan A3. Nah, dari diagram Venn di samping diperoleh E0 sama dengan nilai mutlak himpunan X1, X2, X12, dan X14 sama dengan 4, karena dalam himpunan tersebut memiliki 4 objek. Kemudian untuk S1 memiliki nilai himpunan dalam nilai mutlak X3, X9, X10, X11, dan X13 memiliki objek 5. Kemudian E2 sama dengan nilai mutlak himpunan X4, X7, X5, X8 memiliki objek sama dengan 4. Kemudian E3 memiliki objek hanya 1, di mana himpunan X6, nilai mutlak himpunan dari X6. Kemudian dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi pada materi sebelumnya, maka diperoleh S0 sama dengan N sama dengan 14, di mana N merupakan objek dalam himpunan S. Kemudian S1 sigma N AI sama dengan N A1 N tambah N A2 ditambah N A3 itu sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 16. Kemudian S2 ini merupakan sigma N AI AJ sama dengan N A1 A2 ditambah N A1 A3 ditambah N A2 A3 itu menghasilkan 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir S3, di mana sigma N AI AJ AK itu sama dengan N A1 A2 A3 sama dengan 1. Kemudian kita masuk kepada teoremanya, di mana misalkan A1, A2 sampai dengan AR merupakan sifat-sifat yang memungkinkan dimiliki oleh suatu objek di himpunan dalam S. Maka objek S yang memiliki tempat M lebih kecil sama dengan R sifat adalah EM sama dengan sigma min 1 pangkat P kombinasi P dari M tambah P SM tambah P, dari P sama dengan 0 sampai R kurang M, di mana EM sama dengan SM dikurang kombinasi 1 dari M1 SM tambah 1 ditambah kombinasi 2 dari M tambah 2 SM tambah 2 dikurang kombinasi 3 dari M tambah 3 SM tambah 3 dan tambah dan seterusnya, ditambah min 1 pangkat P kombinasi P dari M tambah P SM tambah P tambah dan seterusnya, tambah min 1 pangkat R kurang M kombinasi R kurang M dari M tambah R kurang P SR. Nah, di sini dari teorema tersebut kita akan membuktikan 3 objek, di mana yang pertama, setiap objek S memiliki kurang dari M sifat, di mana tidak dihitung dalam menghitung ruas kiri maupun ruas kanan. Kemudian untuk pembuktian kedua, yaitu setiap objek S yang memiliki tempat M sifat dihitung tepat 1 kali dalam menghitung ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian untuk pembuktian yang ketiga, yaitu setiap objek S yang lebih dari M sifat itu dihitung 0 kali dalam menghitung ruas kanan dan ruas kiri. Kita masuk ke pembuktiannya, di mana misalkan kita memiliki X sembarang objek di S,
Nah, terkait dengan M, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi banyak sifat yang dimiliki oleh X. Yang pertama, X memiliki kurang dari M sifat. Yang kedua, X memiliki tepat M sifat. Atau X memiliki lebih dari M sifat. Berikut kita akan bahas kasusnya satu persatu. Yang pertama, jika objek ini memiliki kurang dari M sifat, maka jelas objek tersebut tidak dihitung dalam menghitung EM dan tidak dihitung dalam menghitung setiap ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, dalam matematisnya dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana EM-nya itu diganti dengan 0. Kemudian untuk ruas kanannya SM dikurang kombinasi 1 dari M tambah 1, SM tambah 1 tambah dan seterusnya itu diganti juga dengan 0. Sehingga untuk pemutihan pertama terbukti. Kita lanjut. Nah, jika objek X memiliki tepat M sifat, maka objek ini dihitung tepat satu kali dalam menghitung EM. Selanjutnya, karena objek X dihitung sekali dalam menghitung SM, dihitung 0 kali dalam menghitung SM tambah K, untuk K-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka objek ini dihitung tepat satu kali dalam menghitung ruas kanan. Sehingga untuk matematisnya dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana EM kita ganti dengan 1 sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk ruas kanan, kecuali SM itu kita ganti dengan 0, sehingga menghasilkan diperoleh ruas kiri sama dengan ruas kanan yang masing-masing bernilai 1. Kemudian kita lanjut ke pembuktian yang ketiga, di mana jika objek X ini memiliki lebih dari M sifat, kita misalkan M tambah J sifat, jelas objek ini tidak dihitung dalam menghitung EM. Dan akan ditunjukkan bahwa objek ini dihitung sebanyak 0 kali dalam menghitung ruas kanan. Nah, perhatikan bahwa objek tersebut dihitung sebanyak kombinasi J dari M tambah J dalam menghitung SM. Kemudian kombinasi M tambah 1 dari M tambah J itu untuk menghitung SM tambah 1. Kemudian kombinasi M tambah 2 dari M tambah J dalam menghitung SM tambah 2. Kemudian kombinasi M tambah 3 dari M tambah J dalam menghitung SM tambah 3, dan seterusnya. Nah, secara umum, objek tersebut sebanyak M kombinasi M tambah P dari M tambah J untuk menghitung SM tambah 4, di mana P-nya itu lebih kecil sama dengan J. Sedangkan untuk P-nya itu lebih besar sama dengan J, objek tersebut tidak dihitung dalam menghitung SM tambah P. Karena sudah kita misalkan sebelumnya, objek tersebut memiliki M tambah J sifat. Nah, dengan demikian dalam menghitung ruas kanan dari teorema sebelumnya, maka kita substitusikan pemisalan M tambah J sifat tadi ke dalam teorema 4.3.1, sehingga objek X dihitung sebanyak kombinasi M dari M tambah J dikurang kombinasi M tambah 1 dari M tambah J dikali kombinasi 1 dari M tambah 1 ditambah kombinasi M tambah 2 dari M tambah J dikali kombinasi 2 dari M tambah 2 dikurang kombinasi M tambah 3 dari M tambah J dikali kombinasi 3 dari M tambah 3 tambah dan seterusnya tambah minus 1 pangkat R dikali kombinasi M tambah 4 dari M tambah J dikali kombinasi P dari M tambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah minus 1 pangkat J dikali M kombinasi M tambah J dari M tambah J dikali kombinasi J dari M tambah J. Nah, dapat ditunjukkan bahwa kombinasi M tambah P dari M tambah J dikali kombinasi P dari M tambah P itu sama dengan kombinasi M dari M tambah J dikali kombinasi P dari J. Dapat dilihat catatannya bahwa jika kita ingin menghitung kombinasi M tambah 4 dari M tambah J dikali kombinasi P dari M tambah P, itu menghasilkan M tambah J faktorial per M tambah 4 faktorial dikali J kurang P faktorial dikali M tambah P faktorial per P faktorial M faktorial, itu menghasilkan M tambah J faktorial per M faktorial J faktorial dikali J per P faktorial dikali J kurang P faktorial, menghasilkan kombinasi M dari M tambah J dikali kombinasi P dari J. Kemudian kita lanjut.
Sehingga untuk bentuk sebelumnya itu menjadi kombinasi M dari M tambah J dikurang kombinasi M tambah 1 dari M tambah J dikali kombinasi 1 dari J ditambah kombinasi M dari M tambah J dikali kombinasi 2 dari J dikurang kombinasi M dari M tambah J dikali kombinasi 3 dari J ditambah dan seterusnya minus 1 pangkat J kombinasi M dari M tambah J dikali kombinasi J dari J. Dari bentuk tersebut itu sama saja dengan ketika kita keluarkan kombinasi M dari M tambah J menghasilkan kombinasi M dari M tambah J dikali kombinasi 0 dari J dikurang kombinasi 1 dari J ditambah kombinasi 2 dari J dikurang kombinasi 3 dari J ditambah dan seterusnya tambah minus 1 pangkat J dikali kombinasi J dari J. Karena kombinasi 0 dari J dikurang kombinasi 1 dari J tambah dan seterusnya minus 1 pangkat J dikombinasi J dari J itu sama dengan 0, maka persamaan tersebut sama dengan 0. Dengan demikian teorema tersebut terbukti. Nah, catatannya, jika di sini S0 sama dengan N, maka prinsip inklusi eklusi adalah kejadian khusus di mana M-nya itu sama dengan 0. Ini diperoleh dari teorema binomial sebelumnya di mana 1 tambah X pangkat J sama dengan sigma kombinasi X dari J X pangkat K di mana K nya sama dengan 0 sampai dengan J. Ketika kita substitusikan X nya sama dengan minus 1 maka akan diperoleh 1 tambah X pangkat J itu bernilai 0, kemudian sigmanya bernilai 1. Ketika kita substitusikan X dengan minus 1 maka didapat 0 sama dengan 1 ditambah minus 1 pangkat J sama dengan kombinasi X dari J minus 1 pangkat K dari K sama dengan 0 sampai J, atau dapat ditulis dengan kombinasi 0 dari J sama dengan kombinasi 1 dari J ditambah dan seterusnya sampai dengan minus 1 pangkat J kombinasi J dari J itu sama dengan 0. Maka teorema tersebut terbukti. Kita masuk ke contoh soal di mana sebanyak N pasangan suami istri hadir dalam suatu pesta dansa. Dansa dilakukan serentak dan seorang pria harus berdansa dengan seorang wanita. Ada dua kasus yang ingin kita pecahkan di sini. Yang pertama, berapakah peluang terdapat tepat satu pasangan suami istri berdansa dalam pesta tersebut? Kemudian, berapakah peluang terdapat tepat 3 pasangan suami istri berdansa bersama dalam pesta dansa tersebut? Nah, di sini kita misalkan S merupakan himpunan semua pasangan dansa yang mungkin terjadi, dan AI menyatakan sifat di mana suami ke I berpasangan dengan istrinya, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih besar sama dengan N. Karena terdapat N pasang suami istri, maka N sama dengan kardinal S sama dengan N faktorial. Selanjutnya kita akan memperoleh NAI itu merupakan banyaknya pasangan yang mungkin di mana pasangan ke I adalah pasangan suami istri. Itu sama dengan banyaknya permutasi N kurang 1 elemen, di mana dapat ditulis sebagai N kurang 1 faktorial. Begitu pula dengan NAIJ itu merupakan banyaknya pasangan yang mungkin, di mana pasangan ke I dan ke J merupakan pasangan-pasangan suami istri. Merupakan banyaknya permutasi dari N kurang 2 elemen, atau dapat ditulis sebagai N kurang 2 faktorial. Dan secara umum itu dapat diperoleh atau dapat ditulis menjadi NAI1, NAI2, NAI1, AI2, AI3 sampai dengan AIK, di mana ini merupakan N kurang K elemen atau dapat ditulis dengan N kurang K faktorial. Karena ada kombinasi K dari N, cara memilih sifat K, cara memilih K sifat dari N sifat yang ada, maka SK dapat ditulis sama dengan sigma N AI1, AI2 sampai dengan AIK sama dengan kombinasi K dari N kurang K faktorial. Kita masuk untuk kasus pertama di mana di sini R-nya diketahui sama dengan N, kemudian M-nya diketahui sama dengan 1, maka diperoleh berdasarkan teorema sebelumnya, maka dapat disubstitusikan untuk M-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk cross kanannya itu sama SM-nya dari 1 S1 dikurang kombinasi 1 dari 2 untuk S2 ditambah kombinasi 2 dari 3 untuk S3 ditambah dan seterusnya sampai dengan min 1 pangkat N kurang 1 kombinasi N kurang 1
dikali n, kombinasi n kurang 1 dari n untuk Sn. Sehingga ketika kita substitusikan maka menghasilkan kombinasi 1 dari n dikali n kurang 1 faktorial dikurang kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 2 dari n dikali n kurang 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah minus 1 pangkat n kurang 1 dikali kombinasi n kurang 1 dari n kombinasi n dari n dikali n kurang n faktorial. Sehingga menghasilkan n faktorial per 1 faktorial dikali n kurang 1 faktorial dikali n kurang 1 faktorial kurang 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali n faktorial per 2 faktorial dikali n kurang 2 faktorial dikali n kurang 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah minus 1 pangkat n kurang 1 dikali n faktorial per n kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0 faktorial. Sehingga menghasilkan n faktorial dalam kurung siku 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang dan seterusnya ditambah minus 1 pangkat n kurang 1 dikali 1 per n kurang 1 faktorial. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua, di mana di sini r-nya diketahui sama dengan n dan m-nya diketahui sama dengan 3. Sehingga ketika kita substitusikan teorema tadi ke dalam kasus ini menghasilkan E3 sama dengan S3 dikurang kombinasi 1 dari 4 untuk S4 ditambah kombinasi 2 dari 5 untuk S5 dikurang dan seterusnya ditambah minus 1 pangkat n dikurang 3 dikali n kurang kombinasi n kurang 3 dari n untuk Sn, sehingga akan menghasilkan kombinasi 3 dari n dikali n kurang 3 faktorial dikurang kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 4 dari n dikali n kurang 4 faktorial ditambah kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 5 dari n dikali n kurang 5 faktorial dikurang dan seterusnya sama dengan sampai dengan minus 1 pangkat n kurang 3 kombinasi n kurang 3 dari n kombinasi n dari n kemudian dikali n kurang n faktorial menghasilkan n faktorial per 3 faktorial dikali n kurang 3 faktorial dikali n kurang 3 faktorial kemudian dikurang 4 faktorial di 4 faktorial per 1 faktorial per 3 faktorial kemudian n faktorial per 4 faktorial dikali n kurang 4 faktorial dikali n kurang 4 faktorial ditambah n faktorial per n kurang 4 faktorial ditambah 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali n faktorial per n kurang 5 faktorial dikali n kurang 5 faktorial dikurang dan seterusnya sampai dengan minus 1 pangkat n kurang 3 dikali n faktorial per n kurang 3 dikali n kurang 3 faktorial dikali 0 faktorial. Sehingga kasus tersebut menjadi n faktorial per 3 faktorial dalam kurung siku 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang dan seterusnya ditambah minus 1 pangkat n kurang 1 dikali 1 per n kurang 3 faktorial. Nah, mungkin itu saja video dari saya mengenai teorema 4.3.1 mengenai banyaknya objek dalam M-sifat. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.